Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Haris dari kelas SI 22A. Pada tugas sebelumnya telah membahas mengenai mendownload CI3 dan bagaimana CI3 ini dapat terkoneksi dengan exam. Kemudian pada tugas kali ini akan membahas mengenai URI segmen code igniter. Di dalam dunia pemrograman ada dua alamat yang bisa kita kenal, atau ada sebagai link, ada URI dan juga URL. Apa beda keduanya? Secara definisi, URI atau Uniform Result Identifier dapat didefinisikan sebagai string karakter yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu sumber yang bisa berupa dokumen, gambar, atau bahkan suatu entitas. Sedangkan URL atau Uniform Resource Locator dapat didefinisikan sebagai jenis khusus dari URI yang memberikan cara untuk mengakses sumber, biasanya dengan mencantumkan lokasi dan protokol yang digunakan. Nah, di antara kedua link ini tuh ada fungsinya, dibedakan berdasarkan fungsinya. Fungsinya adalah URI mencakup semua jenis identifikasi sumber, tidak hanya yang berbasis lokasi. Artinya seperti yang didefinisikan tadi, URI ini hanya berupa dokumen, gambar, atau suatu entitas yang lainnya. Nah, sedangkan fungsi dari URL memberitahu pengguna bagaimana dan di mana menemukan sumber internet. Nah, contohnya seperti website, kemudian halaman halaman website kayak gitu. Lanjut. Nah, dalam uniform uniform result identifier pada code igniter versi 3, dalam dalam default linknya itu terdapat 5, apa sebutnya ya, ada 5 komponen mungkin ya. Pertama itu ada alamat server, nama directory, nama controller report CI, kemudian nama controller sebagai kelas atau biasa disebut URI segmen 1, kemudian ada nama method atau fungsi dalam controller atau URI segmen 2. Nah, di sini ada contoh link gitu, atau alamat localhost slash system ta slash index.php slash out slash index. Nah, di mana localhost ini merupakan eh, alamat server, kemudian sistem TA sebagai nama directory atau penyimpanan kita pada folder gitu. Kemudian ada index.php sebagai nama controller report, kemudian out sebagai nama controller atau class, dan index sebagai fungsi controller atau URI segmen 2. Untuk kita mencoba untuk mempraktekkan membuat alamat tersebut, kita langsung saja kita aktifkan di sini examnya. Nah, di sini sudah saya aktifkan. Kemudian coba kita ke Google. Di sini kita ketikkan yang telah kita hubungkan kemarin itu ya. Kita ketik localhost slash sistem alumni yang kita jalankan. Nah, kemarin itu sudah terhubung. Nah, kalau secara default, nah tadi kan nama direkturnya sistem TA. Nah, kalau di sini saya menggunakan nama yang sebelumnya itu sistem alumni. Nah, coba kalau secara default di sini berarti kan kita perlu namanya eh, control report. Nah, control reportnya ini adalah index.php. Kemudian slash welcome welcome ini sebagai apa tadi, auto segmen 1 slash index sebagai metodenya. Coba kita jalankan. Nah, hasilnya sama, masih welcome to code igniter. Coba di sini kita lihat pada text editor. Nah, itu. Nah, di sini ada
kita buat baru, kita akan menjalankan yang baru gitu. Apa namanya, controller baru di mana kita akan membuat di sini dengan nama file. Kita klik dulu ini kontrolnya biar terhubung. Nah, di sini kita buat nama file dengan, nah di sini huruf kita sesuaikan nama kelas dengan nama file. Ketika nama kelas itu harus huruf pertama adalah huruf besar, maka nama file pun huruf pertamanya adalah huruf besar. Kita gunakan user user.php. Ter. Nah, kemudian di sini kita coba ketikkan, kita buat dulu sini php, si enter lagi, kita kita tutup dulu tag ininya, tag php-nya, kita enter lagi di sini. Nah, di sini kita akan membuat kelas. Nah, kelas kita sesuaikan dengan eh, nama file yang kita buat di controller, yaitu user class user. Nah, itu sama ini bentuk besar user. Kemudian secara defaultnya itu adalah extend CI. Kita cari CI. CI. Nah, ada di sini. Spasi di sini. Kemudian kita kasih. Nah, di sini kita akan membuat fungsi. Nah, ini aja nih, tadi ada publik tuh. Kita kasih kecil. Publik. Nah, ini public function. Nah, klik punch. Nah, public function. Nah, sebagai functionnya di sini tadi itu adalah index. Kan sini kita klik index. Index. Wait, salah. Nah, terus spasi lagi di sini. Terusnya kita buat ini lagi. Nah, ini apa namanya? Nah, udah. Ini eh, sebagai link nanti untuk tampil di layar. Nah, kita lihat dulu di sini sebelumnya welcome.php. Nah, di sini ini menurut view ini, nah ini kan view gitu. View-nya adalah welcome underscore message. Nah, kita lihat pada view di sini ada welcome. Nah, ini isinya adalah ini welcome underscore message. Artinya kita perlu membuat file baru pada view. Kita klik dulu di sini view, file. Nah, di sini kita ketikkan saja apa namanya? Misalkan p underscore dashboard dot php. Nah, di sini kita isikan saja kode dari HTML. Caranya adalah tab. Nah, ini title-nya biar aja dokumen. Nah, di sini kita klikkan, di sini kita kasih nama agar ketika dia di run itu akan muncul gitu. Apanya. Kita kasih aja kita di sini H1 gitu. Namanya selamat kamu berhasil. Kamu berhasil terhubung. Terhubung. Nah, jadi pada kontrol ini kita panggil nih. Kita panggil dari view, folder view yang bernama p dashboard. Nah, kita masukkan di sini. Kita kasih di sini p underscore
board. Ya bang, enggak. Nah, setelah ini coba kita praktekkan kembali kepada yang sebelumnya gitu. Apakah akan berhasil? Nah, ini masih sama ya, ini masih welcome plus index. Kita coba refresh sama. Nah, coba kita ganti welcome ini yang merupakan apa? Tadi kalau kita lihat di sini PPT namanya apa dia? Sebagai kelas. Nah, kita ganti kelasnya di sini. Yang tadinya welcome kita ganti kelas yang telah kita buat baru yaitu user. User. Nah, jika dia sudah tampilannya exam maka dia sudah bisa diidentifikasi bahwa dia emang link gitu. Coba kita enter. Selamat, kamu berhasil terhubung. Nah, jika tampilan seperti ini maka akan berhasil gitu. Nah, coba kalau kita ininya si usernya kita ganti misalnya jadi tadi kan dia menggunakan punya huruf besar gitu ya. Nah, kita gunakan huruf besar. Nah, nah di sini dia masih terbaca gitu ya. Coba kita enter kembali. Nah, tapi dia kembali ke ukuran yang semula, usernya huruf kecil. Nah, karena dalam suatu perusahaan alamat itu pada default CI adalah huruf kecil semua. Oke, mungkin kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Kita kembali ke PPT. Nah, kemudian di sini ada yang namanya .ht access. Nah, apa sih ht access ini? ht access merupakan file konfigurasi yang digunakan pada server web Apache atau biasa kita kenal dengan hypertext access. Nah, file ini memungkinkan pengelolaan berbagai pengaturan server untuk direktori. Nah, artinya untuk direktori adalah untuk penyimpanan gitu kan. Tentu tanpa harus apa harus diubah konfigurasi server secara keseluruhan itu. Nah, yang mana ht access ini memiliki manfaat dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada pengalihan URL, pengaturan akses, ada sebentar. Untuk pengalihan URL, pengalihan atur akses, dan ketiga optimisasi SEO, yang keempat pengaturan halaman kesalahan, dan yang kelima keamanan. Next. Nah, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.